Kira kalau kita mau belajar tauhid ini Pak Ustadz, apakah jantung yang tertusuk itu juga berhubungan dengan tauhid Pak Ustadz? Iya, tetap ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min ya rabbal alamin. Ya, memang penyakit jantung itu pembunuh nomor 1 menurut peneliti. Pembunuh nomor 1, iyalah. Ya, karena kalau jantungnya nggak bergerak ya mati. Benar-benar. Ya, cuma saya memberikan analisa-analisa yang sebenarnya ini sudah saya terapkan di semua pasien yang terkena jantung ya. Alhamdulillah sangat banyak manfaatnya dan pulih istilahnya. Alhamdulillah. Dari mulai yang jantung koroner ada ya penyumbatan pembuluh darah, ada yang penyempitan pembuluh darah, ada yang tidak penyempitan, tidak koroner tidak penyempitan, tidak penyumbatan. Bukan, kalau bocor itu biasanya nggak sampai rasa tertusuk kalau bocor ya, gitu, biasanya ya. Begitu. Dia hanya seperti tertusuk sakit sekali betul. Gitu, sakit sekali itu infark. Jadi istilahnya serangan jantung. Itu sebenarnya infark itu sendiri pun ada infark memang serangan jantung tetap dari Allah Ta'ala, bisa diberi kesempatan untuk hidup. Karena dilihat oleh Allah Ta'ala itu orang ini masih ada manfaatnya walaupun sedikit gitu ya. Kalau sudah kayak bosmu itu waktu golf itu langsung ketusuk terus langsung mati mamanya, ya memang walaupun dia bos ya nggak manfaat aja. Langsung mukanya itu hitam Ustaz, saya lihat. Malah hitam Pak Ustaz. Oh hitam itu? Ya, hitam. Oh, tensinya langsung itu naik itu ya, memang betul dinaikkan tensinya oleh Allah Ta'ala. Jadi banyak orang yang takut tentang jantung, termasuk saya juga ya. Saya takut jantung saya tertusuk. Apa nih? Jadi intinya kalau jantung itu ada penyumbatan berarti orang ini termasuk agresif. Ya, orang ini termasuk agresif. Oh, dalam hal apa Pak Ustaz? Apa aja, agresif, ada ego. Bekerja agresif juga ya, bisa. Omong agresif ya bisa, semua bisa. Semua yang mengandung unsur ego, agresif, marah itu biasanya menutup. Biasanya insya Allah menutup. Jadi menutup itu ada yang sumbatan di pembuluh darah. Itu nanti teman-teman dokter akan masang ring, menjadikan normal aja. Ya istilahnya itu kalau jantung itu pembuluh darahnya itu mulai tertutup, mulai maksudnya itu tertutup, itu kan mirip seperti pintu lift aja. Jadi udah mulai menutup, cuma pintu lift kan cepat gitu ya. Ini kalau jantung tutup lambat aja gini, lambat, jadi belum nutup, nanti tutupnya ada jeda waktu. Nah pada saat dikasih ring itu seperti kaki kita mengganjel lift itu, seperti itu, jadi nggak jadi nutup. Itu akalnya orang untuk agar tidak menutup sebenarnya. Ya sebenarnya kalau dari sisi syariat Allah itu memang mau ditutup di titik itu. Jadi ada makhluk Allah yang mempersiapkan untuk mengunci nanti. Nah itu mati nanti orang. Tapi oleh dokter pasanglah ring. Jadi pada waktu orang itu melakukan dosa lagi, begini nggak bisa. Nah nanti Allah akan mempersiapkan di titik yang lain. Tapi itu bukan untuk memperbaiki ya, hanya menghambat penutupan. Hanya menghambat aja. Seperti kalau ada orang mau masuk lift itu mau nutup itu kan terbuka hambat aja seperti dan itu. Semua itu juga diawali dengan rasa seperti tertusuk itu Pak Ustaz ya. Insya Allah seperti itu. Ya, rasa tertusuk itu kan sebenarnya ada proses ini barangkali ya mengkira-kira aja, menganalisa yang sering saya alami dari orang-orang yang kena jantung. Pada saat tertusuk itu memang bisa aja ada malaikat diutus oleh Allah Ta'ala melihat di jantungnya, kemudian banyak jin itu langsung masuk, dimasukkan di titik pembuluh darah jantung tersebut, kemudian juga di titik-titik tertentu sehingga rasanya itu nyeri. Nah, di jin yang masuk ke situ itu rasanya nyeri, jadi kayak ketusuk. Nah, itu tinggal nanti menurut saya ya kalau memang malaikat itu hanya cuma cukup di situ perintah Allah Ta'ala, jadi orang ini masih kelihatan ini, dia mau tobat, imannya cukup lumayan, dia mau tobat,
istrinya itu mendoakan baik, ibunya masih hidup, itu kan dilihat oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia pada waktu it collapse, waktu infak, kemudian dia masuk rumah sakit, dirinya ini masih kelihatan manfaat. Tapi kalau dia tidak bisa berubah ya selesai nanti akhirnya. Jadi cara Allah itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada malaikat sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Itu bukan berarti itu melindungi kita, bukan, malah itu melaporkan apa yang kita kerjakan kepada Allah. Kok melindungi? Ya bukan. Kok kayak kita nabi aja dilindungi malaikat? Nggak ada yang melindungi kita, ya Allah. Benar. Istilahnya seperti itu, Allah yang melindungi kita. Malaikat itu memang diciptakan untuk mendampingi kita itu untuk nanti menjadi pencatat di hadapan Allah Ta'ala. Jadi bukan melindungi. Yang melindungi orang-orang itu loh yang dinamakan jin atau khodam itu, ya itu yang menurut dia melindungi. Nah kalau dia menurut dia khodam itu melindungi dia, nah itu mulai syirik itu namanya. Dia meminta perlindungan bukan kepada Allah tetapi kepada khodam. Itu syirik jelas sekali. Makanya di sini tidak boleh sebagai seorang muslim jangan lakukan itu, kan gitu ya. Minta pertolongan pada jin jangan lakukan itu syirik itu ya, perbuatannya namanya musyrik. Nah disitulah kita harus pahami kenapa ada penyumbatan pembuluh darah itu, karena ada ego. Seorang yang ngomong pengen menang sendiri itu ada ego, tetap nanti ada jantung itu menyumbat. Menang sendiri, ada kejengkelan, ada marah kalau nggak cocok dengan dia, seperti itu. Nah itu biasanya dialami oleh pejabat-pejabat yang arogan, emosional. Nanti sakitnya nomor satu kalau nggak jantung, ya gula darahnya tinggi. Nah itu harus diselesaikan. Kalau secara medis ya begitu, di ring ada 3 ring, 4 ring dan sebagainya. Caranya menyelesaikan itu adalah bagaimana caranya? Nah ini tobatnya, ya tobatlah. Kalau mau saya cerita, ada egois, mohon ampun tentang egois sehari-hari di kantor, di rumah tangga. Ada marah, mohon ampunlah tentang marahnya, baik itu di rumah dengan istri. Khususnya kalau menyakit jantung itu persentase besar laki-laki yang kena. Perempuan ada tapi sangat sedikit, persentasenya kecil, tapi ada, tapi enggak banyak. Yang paling banyak laki-laki, karena itu ada muncul egois, arogan, emosi, marah. Kalau perempuan kan marahnya ada yang hanya ngomelin suaminya aja, kan gitu, nggak marah beneran gitu. Walaupun ada wanita yang marahnya nempeleng ada. Mohon ampun lah di titik-titik itu. Ada marah di dalam keluarga. Kalau umurnya baru 45 kena jantung, berarti insya Allah ada hubungannya dengan ego dengan marah tersebut itu dengan orang tuanya. Minta maaflah dengan orang tua setiap hari untuk agar nanti yang menutupi pembuluh darah itu gripis, apa namanya? Gripis itu apa namanya? Terkikis. Nah, itu Allah kok nanti mohon ampun terus, minta maaf pada orang tua, mohon ampun pada Allah setiap kali kita sholat, mohon ampun terus minta maaf pada istri kalau kita sering memang arogan, egois dengan istri, marah dengan istri. Ya, jadi itulah amalan. Jadi diperhatikan ya, amalan untuk menjadikan jantung koroner hilang itu, perhatikan ini rahasia ini. Berarti arogannya, egoisnya, marahnya, kekakuan dan seperti itu mohon ampun kepada Allah, minta maaf pada istri atau minta maaf kepada orang tua kalau masih muda ya. Kemudian kekakuan dimohonkan ampun terus-menerus setiap hari, dan kemudian sehari-harinya amalannya juga iya. Belajar tidak egois, belajar tidak emosional, belajar untuk tidak kaku. Itu diamalkan. Ya. Itu perhatikan, ini rahasia ini. Tidak ada yang punya ini di dunia insya Allah. Yang punya hanya Rasul, Quran. Karena apa? Dilarang untuk marah. Itu Rasul mengajarkan, Allah mengajarkan maafkan mereka. Loh, itu kan dilarang marah sebenarnya. Dilarang kaku, kalau orang memberi nasihat dengarkan. Rasul juga mengajarkan. Nah ini kan ada ini amalan loh ini ya, amalan ini, perhatikan loh ini. Biasanya kalau orang yang umpamanya cepat ini biasanya orang yang lagi melakukan aktivitas yang kuat. Apa aja ya? Apa saja, lari itu ya dia jantungnya cepat. Kalau orang lagi tidur ya lambat jantungnya. Seperti itu, dia akan melambat seperti itu.
Sebenarnya itu pertolongan Allah sebenarnya ya. Coba kalau orang lari, Allah nggak mau nih malaikatnya ngantuk nih, jantungnya didiemin, ya kolab lah dia. Gitu Dia menginginkan tubuh itu oksigen dengan ini darah sekian, mompanya nggak mau, gimana coba? Nah, itulah yang harus kita ketahui bahwa pada saat kita itu melakukan aktivitas kuat, Allah masih sayang kepada kita, diberikanlah jantung itu ikut bergerak juga cepat untuk mengikuti gerakan langkah-langkah. Jadi mengimbangi sebenarnya. Ya, itulah yang namanya rahmat Allah, apa namanya? Ya, rahmatlah, kasih sayangnya Allah aja. Rahman Rahimnya Allah itu ya di situ. Gak usah yang muslim kita, yang non muslim pun ya sama. Makanya malah orang non muslim itu malah jago-jago olimpiade kan gitu. Yang muslim ya jago-jago sholat aja lah. Ditanyain sholatnya pasti ya toh. Kalau sholatnya bagus, insya Allah amalnya bagus semua. Nggak tahunya dia sholat tapi dolim sama istrinya loh, kan nggak ketemu. Dia sholat tapi korupsi, ya kan nggak ketemu. Betul. Yang penting sholatnya, ya nggak bisa. Itu bukan masing-masing Ustaz. Sholat dapat amal, korupsi dapat dosa. Iya, memang masing-masing. Makanya kalau orang masih berpegangan bahwa sholatnya itu yang dihitung, yang lain enggak, ya kamu salah yang seperti itu. Karena gitu. itu menjadi pengurangan nanti itu minusnya. Sebenarnya sholatnya dianggap baik itu kalau istilahnya yang penyusunnya dikerjakan. itu baik. Baru nanti baik semua. Makanya inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah sebenarnya banyak kekurangan orang Islam itu di situ. Jadi dianggap hanya sholat saja, bukan. Sholat itu tetap akan menjadi amalan di hadapan Allah. Amalan itu akan rusak kalau kita ujub riak sombong kan gitu. Jadi dijaga sholat kita untuk tidak ujub, tidak riak, tidak sombong. Bagaimana? Seperti itu. Terus perbuatan lain. Ya, jadi menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan untuk diri sendiri maupun pada orang lain tidak boleh. Ustaz, maaf, tadi kan Bang J bilang kadang-kadang tertusuk jantung berdegup kencang. Pak Ustadz bilang itu bentuk kasih sayang Allah kalau lagi berlari. Nah itu harusnya kita syukuri atau kita berhenti berlari? Bagaimana Ya, nih cara? sebenarnya kalau itu untuk olahraga mah silahkan aja. Kasus mengejar sesuatu agak cepat, jadi butuh ini, butuh spaneng yang kuat, itu Allah memberikan sebenarnya. Nah itulah dari karunia Allah yang orang khususnya manusia muslim yang enggak pernah disyukuri. Padahal dia melakukan aktivitas kejar-kejaran, jantungnya ngikutin. Coba kalau jantungnya malaikatnya diem-diem aja tiduran gitu gimana Pak? Dia cepetan tapi kan begitu nggak bisa. Nah itu rasa sayangnya Allah kepada kita. Tapi itu tetap tidak disyukuri oleh manusia muslim ya. Kalau yang non muslim saya nggak terlalu saya pikirin karena itu dia punya pegangan sendiri kan. Kita yang muslim itu nggak pernah disyukuri. Terus tanyain aja, nggak pernah disyukuri. Yang penting itu kalau besok malam tidur, besok pagi bangun itu sudah alhamdulillah, itu udah mending itu dia bersyukur. Alhamdulillah hidup. Kan gitu. Kemudian kalau jantung tidak yang Haji J tadi tanya nih, tiba-tiba deg. Nah, ini beda. Itu belum tentu itu dari Allah. Olahraga ya. Belum tentu itu olahraga. Bukan olahraga gitu. Bukan, dia diem itu deg gitu. Biasanya itu dia ada masalah yang difikirkan, kemudian dia muncul unsur khawatir, takut, emosi terhadap seseorang, seperti itu. Berarti kalau difikirkan bukan hanya mengenai bagian kepala, tapi bisa langsung ke jantung juga. Bisa, maksudnya? Karena rata-rata yang saya ceritakan tadi itu skizofrenia atau halusinasi. Jadi orang yang terkena halusinasi atau skizofrenia menurut orang-orang pintar, dia tidak tidur semalaman karena ini deg terus. Jadi itu deg-degan itu udah nggak bisa, nanti dia akan minum obat penenang. Nah, itu sudah beda lagi temanya. Jadi kita jantung, tapi itu tetap ada di jantung. Tapi itu nanti bentuknya skizofrenia. Kalau itu jantung berhubungan dengan penyempitan pembuluh darah, kemudian penyumbatan pembuluh darah, kemudian motor jantungnya kurang aktif, insya Allah itu berhubungan dengan yang tadi seperti tertusuk tadi. Termasuk itu. Jadi dihentikan motor jantungnya, kemudian ya nggak ada yang lewat.
Ya. kan sakit gitu. Nah, itu infark. Ya, sudah bablas saja biasanya seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Cuma gimana doanya tadi? Kalau orang seperti itu, data-datanya mirip seperti yang saya ceritakan, mohon ampunlah kepada Allah tentang ego. Kepada siapa? Pada istri, pada dalam pekerjaan, marah pada istri, marah pada pekerjaan, atau ditambah boleh dengan orang tua atau mertua, boleh. Amalannya itu Ustaz. Amalannya itu mohon ampun aja di titik-titik itu terus menerus. Kenapa? Alhamdulillah yang pasien yang saya berikan seperti itu mohon ampun benar-benar serius kepada Allah Ta'ala, ya alhamdulillah langsung hilang. Di titik itu jantungnya sesek langsung hilang, detik itu hilang. Kemudian dia paham, minta maaf ini, minta maaf itu, dan terus beberapa minggu, beberapa bulan saya tanya, nggak sesek lagi. Alhamdulillah selesai. Coba periksa dokter, sudah gimana? Aman kata Pak dokter, selesai sudah. Seperti itu. Jadi harus, karena memang inilah sebenarnya amalan-amalan yang harus diperhatikan. Amalan itu harus dikerjakan. Jadi tidak hanya bacaan. Kalau bacaan itu bukan amalan, itu bacaan. Bukan amalan. Membaca yang diulang-ulang. Seperti itu. Amalan itu perbuatan yang dikerjakan, itu amalan. Insya Allah yang saya ketahui seperti itu. Tetapi kalau mau mendapat saya nggak mau tahu. Memang itu bacaan yang diulang-ulang. Boleh nggak? Boleh aja. Sisi mana? Boleh. Tapi menyelesaikan nggak di titik itu? Kan gitu intinya. Bukan boleh atau tidak boleh, nggak silahkan, nggak apa-apa. Menyelesaikan nggak? Ada juga yang disantet. Itu disantet juga. Tusuk itu Pak, ditusuk juga di situ. Bedanya gimana itu Pak? Saya nggak bisa bedain kecuali yang ahlinya. Betul. Nggak bisa bedain. Cuma kalau jantung, kalau disantet biasanya tembus sampai belakang. Oh gitu. Kemudian umpamanya sisi kiri sakit semua, lemah semua, sisi kiri lemah semua, menyebar gitu. Ya, sepertinya seperti itu. Dan paling berat itu sini sama belakang. Ah, itu biasanya sihir. Biasanya ya ini kan ini saya anggap kasus global. Iya. Setelah sihir gitu amalannya apa Ustaz? Amalannya ya yang harus kita ketahui, kalau kita itu kena sihir berarti iman kita rusak. Oh. Nomor satu, iman itu pasti rusak. Harus diketahui walaupun sholat. Itu yang menilai iman rusak itu Allah. Walaupun seseorang itu sholat, makanya banyak orang Islam kena sihir karena apa? Imannya rusak. Nah, ayo diperbaiki dengan tidak melakukan kemusyrikan, tidak melakukan syirik, seperti diperbaiki. Caranya gimana? Mohon ampun, melakukan syirik itu bertahun-tahun, mohon ampun. Melakukan kemusyrikan bertahun-tahun, mohon ampun. Kan seperti itu. Kemudian diulang lagi. Nah, habis itu sihir itu baru dimohonkan kepada Allah Ta'ala gimana caranya menghilangkan sihir seperti itu, sehingga itu nanti bisa lepas. Karena biasanya kalau sihir itu dukunnya itu pakai tancepan paku di situ. Wah, itu kok ada yang nancep sih di sini, tapi ya diraba ya nggak bisa. Insya Allah seperti itu, tembus gini, terus kemudian di sini ada, kemudian ada sakit semua sebelah kiri ya, umpamanya seperti itu. Untung saya Intinya adalah kalau jantung tadi doanya seperti tadi. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman saudara-saudara yang kena penyakit jantung. Amin. Ya bisa meredakan lah paling tidak.